Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Siap berdiri. Beri salam. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, biar tetap semangat. Ibu nanya ya. Kalau ibu bilang belajar matematika, kalian jawabnya dengan gaya masing-masing ya. Oke. Belajar matematika. Oke. Silakan duduk. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita mulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari ini mudah dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Oke, ketua kelasnya pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Ya, selesai. Doa selesai. Oke, ibu absen ya hari ini. Siapa yang tidak masuk? Almira Tunggadewi izin. Amanda Cherry Siregar, oke. Auriel Putri Priscilia, Bong Lifun, Catherine Laurencia, Chelsea Mayang Arum, Dayang Ayu Srinanta juga. Berarti dari 36 yang izin 3, yang sakit 2. Oke, kita doakan semoga yang sakit diberi kesembuhan dan siswa-siswa ibu yang di sini semuanya selalu diberi kesehatan. Amin. Oke. Sebelum memulai pelajaran, ibu lihat mau kesiapannya dulu. Sudah disiapkan bukunya di atas meja, buku matematikanya. Oke. Kemudian ibu minta lihat kanan kirinya atau di bawah lacinya ada sampah atau tidak. Oke, kalau masih ada sampah, dibuang dulu. Ingat untuk selalu menjaga kebersihan. Jadi kalau pulang sekolah, ibu harapkan piket. Oke. Baik. Untuk melihat konsentrasi kalian pelajaran matematika ini, kalau ibu bilang hai, jawabnya halo. Oke, siap? Siap. Hai hai. Halo halo. Hai halo. Halo, hai. Hello, hello, hai. Hai, hai, halo. Halo, hai. Hai, halo. Oke, berarti sudah konsentrasi ya. Oke. Baik, minggu sebelumnya kalian sudah mempelajari materi tentang fungsi inverse. Oke, di dalam fungsi inverse atau fungsi komposisi itu pasti ada berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Oke, kalau ibu tanya negatif 25 ditambah 10. Negatif 15. Oke, cium tangan. Iya. Siapa? Nilam? Negatif 15. Oke, 27 ditambah negatif 8. Ya. Yuk. 19. Iya, positif 19. Oke, berarti sudah bisa ya, sudah paham ya tentang itu. Oke, sebelum kita memasuki materi ini, yang selanjutnya itu adalah materi yang baru.
Ibu akan memberi suatu pertanyaan. Pernahkah kalian melihat denah duduk tempat duduk kalian? Pernah. Oke, kalau ibu tanya posisi duduk kalian berdasarkan baris dan kolom. Oke, kalau ibu tanya posisi duduknya Mairani, ya, berada pada baris kedua, kolom ketiga. Oke. Kalau ibu tanya siapa yang berada pada baris pertama? Siapa saja yang berada pada baris pertama? Oke. Di Oke, berarti sudah paham ya? Yang mana baris, yang mana kolom. Oke. Hari ini kita akan bahas materi yang berkaitan dengan baris dan kolom. Itu yang disebut dengan yang namanya matriks. Oke, jadi di sini ibu akan menyampaikan materi matriks. Oke. Jadi di sini matriks tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan kalian peserta didik dapat menjelaskan pengertian matriks, baik itu notasi, ordo, dan elemennya. Yang kedua, dapat menyelidiki data dan dapat disajikan dalam bentuk matriks. Nanti kalau ibu kasih soal, kalian bisa mengubahnya dalam bentuk matriks. Yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis matriks. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan transpos matriks. Oke. Apa sih? Mungkin dalam pertanyaan kalian, apa sih gunanya kita belajar matriks? Ya. Oke. Tujuannya atau kita mempelajari matriks, udah, pemahaman bermakna. Maksudnya dengan kita mempelajari matriks, sebenarnya matriks itu bisa kita gunakan di dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linier, ya. Nanti ada X dan Y, kemudian desain grafis dan pembuatan sandi rahasia atau pengkodean. Karena kalian di sini dalam jurusan farmasi, kalian hanya sekedar mengenal saja. Tapi kalau penggunaan itu untuk desain grafis dan pembuatan sandi rahasia itu lebih kepada untuk jurusan programmer. Jadi memang dipelajari secara khusus. Mengapa? Makanya kita bisa melihat desain yang bagus di televisi dalam pembuatan film atau pembuatan desain audio, ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Oke. Paham ya? Atau ada yang mau ditanyakan tentang tujuannya? Sudah paham? Oke. Sekarang kalau ibu kasih masalah satu yang berkaitan dengan matriks, oke, siapa yang mau membacakan masalahnya? Cukup, Nilam, silahkan. Bu ini merangkap nilai mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris dari 3 peserta didik yang bernama Asna, Bayu, dan Cynthia. Di mana Asna mendapat nilai matematika 90 dan nilai bahasa Inggrisnya 95. Bayu mendapat nilai matematika 85 dan nilai bahasa Inggrisnya 90. Dan Cynthia mendapat nilai matematikanya 80 dan bahasa Inggrisnya 80. Dapatkah kamu membantu Bu ini untuk membuat tabel susunan rangkap nilai ketiga peserta didik tersebut? Oke, jadi ada permasalahan di sini. Bu Rini gurunya ya ingin merekap
pelajaran matematika dan bahasa Inggris dari 3 orang yang bernama Asna, Bayu, dan Sintiadi. Ini berarti contoh suatu masalah yang di dalam kehidupan sehari-hari atau kontekstual yang Ibu harapkan kalian dari berbentuk soal cerita tersebut dapat mengubahnya menjadi bentuk matriks. Oke, biar lebih paham tentang matriks ini, Ibu akan kasih kalian video pembelajaran. Jadi Ibu harapkan kalian simak betul-betul ya. Nah, dari sini nanti kita akan bisa menyelesaikan masalah satu ini. Oke, silahkan disimak. Mungkin beberapa dari teman-teman masih asing dengan istilah matriks di matematika. Jadi kita mulai dari definisi matriks terlebih dahulu ya. Matriks itu sendiri adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi yang anggotanya ditulis mendatar yang nantinya akan kita sebut sebagai baris, dan yang ditulis menurun yang nantinya akan kita sebut dengan kolom, di mana anggota-anggota tersebut berada dalam satu tanda kurung. Ini adalah bentuk matriks secara umum. Biasanya notasi sebuah matriks ditulis dengan huruf kapital. Di sini kali tulis dengan A kapital, dan untuk anggotanya ditulis dengan huruf kecil, yang kali tulis di sini dengan A kecil. Tentu saja notasinya nanti kita bisa menggunakan huruf apapun. Lagi kali ingatkan, untuk menentukan ordo selalu perhatikan baris dari matriks terlebih dahulu, kemudian baru kolomnya. Karena ordo selalu baris kali kolom, dan itu tidak boleh terbalik. Sekarang kita ke jenis-jenis matriks. Pertama, ada matriks kolom. Ciri khas dari matriksnya yaitu hanya memiliki satu kolom. Sebaliknya, ada juga matriks baris, yang tentu saja matriksnya hanya memiliki satu baris. Selanjutnya, terakhir ada matriks transpos. Matriks transpos dibentuk dengan menulis setiap baris sebagai kolom. Sekarang perhatikan baris pertama dari matriks C, yaitu 21 dan 4. Maka akan ditulis sebagai kolom, yaitu 21 dan 4 di bawahnya. Nah ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang matriks? Sudah paham? Sudah, oke. Ibu kalau ingin melihat kepahaman kalian, maka di sini Ibu minta kalian mengerjakan menyelesaikan suatu masalah secara berkelompok. Oke, sekarang kelompoknya sudah ada kan minggu lalu? Ya, silahkan membentuk kelompoknya. Iya, tinggal pindah saja bentuk kelompoknya. Ibu kasih waktu 5 menit. Oke. Sudah ke kelompoknya masing-masing? Oke. Kelompok 4. Sini sudah? Oke. Oke, perhatikan LKPD yang Ibu berikan. Jadi di situ dibaca petunjuknya ya. Dibaca petunjuknya, tuliskan nama anggota kelompok, pahami masalahnya, dan kerjakan setiap soal dengan berdiskusi bersama kelompoknya. Oke, kalau beda pendapat biasa. Kemudian di sini Ibu minta yang serius dalam diskusi kelompok, karena penilaiannya kalian akan Ibu nilai juga secara kelompok.
dan nanti juga ada secara individu. Oke, silahkan dikerjakan. Ibu kasih waktu sekitar 20 menitan. Kalau memang ada yang kurang paham atau mau ditanyakan, boleh acungkan tangan, tanyakan ke ibu. Silahkan. Kalau bahan ajarnya, kalau memang kurang dari yang itu, boleh kalian buka di lewat internet. Oke, silahkan. Oke, tinggal ditanya tadi kayak ini matriks diagonal, berarti ininya apa? Ada kesulitan? Enggak, bisa. Oh, oke. Silakan. Kelompok 6 ya. Yang ini kan ini 3 kolom. Yang ini oke lah 3 kolom. Yang ini 3 kolom, ini 2 kolom, Bu. Bagaimana? Oh, oke. Kalau memang ini tidak sesuai, berarti kamu bikin saja di sini ya. Oke. Terima kasih, Bu. Diganti aja. Kesulitan bisa dipahami. Positif. Kelompok ini bisa? Sudah ya kelompok ini? Oke, udah dicek? Oke. Sudah? Sudah semuanya? Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Oke, sudah. Oke, kan kalian tadi sudah menguras otak dan menguras energi sedikit. Oke, sedikit ice breaking. Oke, gerakan dulu tangannya ke depan. Oke, bahunya digerak-gerakkan, diputar. Oke, kan? Nunduk-nunduk terus, gelengkan kepalanya kiri kanan. Oke, diputar dikit. Oke, sudah? Udah, tangannya udah lemas, sudah? Oke, baik. Sekarang ibu minta yang satu kelompok dulu, yang mau mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Kelompok mana? Oke, silakan kelompok 6 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan jawaban kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Gevita
Saya Mas Andres. Saya Dedi. Saya Rizka. Saya Sutra. Saya Feby. Presentasi akan kami mulai. Inti dari satu kolom. Secara umum, matriks kolom berordo n kali 1. Yang ketiga, matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyaknya baris dan kolom sama. Contoh di atas dapat simpel bahwa transpose matriks adalah perubahan yang terjadi pada matriks yang dimana baris berubah menjadi kolom, kolom berubah menjadi baris. Jika ordo matriks n kali n, maka ordo transpose matriks menjadi n kali n. Oke. Baik, kasih aplaus untuk temannya. Oke. Sekian presentasi dari kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Siap ya. Oke, Ibu minta kertasnya. LKPD-nya. Silakan kelompok lain. Ibu pengen lihat hasil dari kelompok lain apakah benar sama atau ada perbedaan. Ya? Ada kelompok yang mau maju? Silakan. Yang mana kelompok 3? Oke, silakan maju. Silakan yang lain menyimak kelompok lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dengan saya Melani, saya Nila, saya Sena. Hari itu 33, Cuma 4, tingkat arwana 2. Oke. 3. Transpose matriksnya menjadi n dikali n. Oke. Yang lain bagaimana? Oke. Terima kasih, kita kasih aplaus buat kelompok 3. Ada 6 kelompok. Berarti Ibu minta 1 kelompok lagi untuk ke depan. Silakan. Kelompok 1? Boleh. Oke, kelompok 1 silakan ke depan. Oke. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kalau ada kesalahan silakan perbaiki. Ya segitu aja, terima kasih teman-teman. Oke, kasih aplaus. Oke, sudah, terima kasih ya untuk 3 kelompok. Karena Ibu tadi katanya hampir semua sama ya jawabannya. Oke, jadi kita lanjut. Berarti sudah paham tentang matriks. Oke, yang kelompok lain silahkan sekarang Ibu minta kembali ke masing-masing tempat duduknya. Dan yang kelompok yang belum mengumpulkan silahkan kumpulkan kan Ibu. Oke. Tepi sana. Silakan. Oke. Karena katanya sudah paham tentang matriks, baik untuk ini Ibu akan menilai kalian tes formatif individual. Bagaimana pemahaman kalian tentang materi hari ini? Silahkan ditulis nama dan kelasnya ya langsung. Oke. Ini individu, tadi kelompok. Ya. Silahkan Ibu kasih waktu sekitar 10 menit aja. Iya.
Tulis nama kelasnya. Nih Ibu mau lihat pemahaman kalian tentang matriks. Kalau tadi secara berkelompok, yang ini secara individu. Sudah? Oke, kalau yang sudah selesai dikumpulkan. Oke. Oke. Oke, sudah semuanya? Sudah ya? Oke. Kalau Ibu lihat secara garis besar sih semuanya Ibu lihat udah paham dengan materi ini. Alhamdulillah. Oke. Baik, dari pembelajaran hari ini dapat kita tarik kesimpulan secara bersama-sama apa itu matriks? Oke, coba satu orang tunjuk tangan. Iya, Andy. Kumpulan bilangan yang tersusun dalam suatu persegi atau persegi panjang yang memiliki struktur baris dan kolom. Iya, yang tersusun dari baris dan kolom. Jangan lupa juga kalau matriks harus ada tanda apa? Nah, harus ada tanda kurung kerawa. Kemudian apa lagi? Yang disebut dengan elemen pada matriks itu yang mana? Angka-angka yang ada pada matriks. Terus, apalagi yang dapat kamu simpulkan? Oh ya, ordo apa? Ordo. Silakan. Ya, jumlah baris atau kolom pada suatu matriks. Kemudian apalagi dari pembelajaran ini kamu dapat tentang apa lagi selain apa itu matriks, ordo, elemen apa tadi? Ya, jenis-jenis matriks. Ada matrik apa? Matrik baris. Kalau baris berarti? Ya, terdiri dari satu baris. Kemudian? Matrik kolom berarti? Yang terdiri atas satu kolom. Berarti N kali 1. Oke, kemudian matriks? Matriks? 0 kata temannya. Kalau 0 berarti apa? Semua anggotanya 0. Kemudian matriks apa tadi? Matriks persegi. M kali N sama ya, M kali M, N kali N ya, bentuknya sama. Berarti boleh ordo 2 kali 2 atau 3 kali 3. Oke, apa lagi? Dia? Diagonal. Berarti matriks yang gimana? Serongnya diagonalnya. Diagonal utamanya kenapa? Angkanya kenapa? Ya, bukan 0 atau selain 0. Kemudian? Skalar. Kalau skalar? Nilainya sama. Kemudian skalar tuh. Kemudian matriks? Identitas. Apa? Nilainya? 1. Ada 1, 0, 1, 1, 0. Oke. Oke. Sudah, apa lagi? Ya, matriks transpos. Apa itu matriks transpos? Ya, satu orang. Matriks perubahan dari matriks kolom ke ya. baris. Ya, perubahan
Transpose ya berubah, yang awalnya baris menjadi kolom, yang kolom menjadi baris. Oke. Alhamdulillah kalian sudah dapat menyimpulkan tentang yang pelajaran kita pelajari hari ini tentang matriks. Oke, sebagai refleksi Ibu, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan. Oke, kira-kira sudah dengan pembelajaran seperti ini sudah paham atau tidak? Paham, menarik ya. Oke, supaya lebih kalian ini lebih termotivasi lagi, Ibu pengen dengar suaranya ya. Belajar matematika. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ya, kita akan mempelajari materi masih berkaitan dengan matriks. Jadi materi yang kali ini jangan dilupakan. Materi yang kali ini merupakan awal dasar untuk kalian mempelajari materi selanjutnya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya materi yang akan Ibu sampaikan itu adalah tentang operasi pada matriks. Nah, namanya operasi pada matriks itu nanti ada ketemu yang namanya penjumlahan matriks, pengurangan matriks, perkalian matriks. Pembagian itu nanti lebih ke inpes namanya. Oke. Baik, sebelum mengakhiri ini kita berdoa dulu ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, silahkan ketua kelasnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu akhiri pembelajaran untuk hari ini. Ibu berpesan, bagaimanapun kalian, Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam belajar, tetap fokus belajar. Baik itu pelajaran apapun, matematika kah atau pelajaran yang lain, ya. Tetap semangat ya. Oke. Baik, untuk semangatnya Ibu minta kita kasih yel-yel sedikit. Yel-yel SMK masih ingat? Ya, oke. SMK bisa. SMK hebat. SMK 2 Singkawang bisa. Ya, oke, terima kasih. Baik, Ibu akhiri sampai kita menuju ke pertemuan berikutnya. Oke, silakan disiapkan. Ya, berdiri. Beri salam. Amin. Ibu juga sayang kalian. Oke, kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat siang.